Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya mau bikin ekobrik ya. Setiap hari banyak banget ya kita berhubungan dengan sampah plastik, nggak terasa tanpa menyadarinya. Iya, mungkin karena jajan-jajannya anak kita, kemasan-kemasan bahan makanan yang kita beli kayak gitu. Nah, tahu nggak? Itu semua itu bisa menyebabkan masalah di bumi kita karena sampah plastik tuh nggak bisa terurai ya, terus bertahun-tahun lamanya nggak terurai. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana? Salah satunya bisa kita jadikan ekobrik. Sampah plastik ini anak-anak kemarin beli keripik nih ya, kemasannya nih sari roti contohnya. Terus ada lagi nih, nggak terasa nih, seminggu aja sampahnya udah terkumpul segini. Karena keluarga kami keluarga besar, banyak ya. Kita bayangkan aja kalau ini kita buang ke tempat sampah. Iya, bagaimana ya, kita bisa bayangkan kalau sampah-sampah ini kita timbun kemudian mereka tidak bisa terurai. Jadi nanti kalau menggali tanah gitu kita jumpain plastik, gali tanah jumpain plastik ya, karena tidak bisa terurai ya kan, dan itu mengakibatkan tanah tidak bisa subur. Kesel banget kan kalau kita lihat, kita injek tanah, kita gali, kemudian kita menemukan plastik-plastik gitu. Nah, untung deh ada solusi. Selain kita mengurangi beli makanan yang berkemasan plastik, ya kalau udah terlanjur kayak begini, kita bisa buat ekobrik ya. Ekobrik tuh jadi sampah plastik yang kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita padatkan ya, dan nanti kita tutup. Kita timbang sih, ada standarnya sebenarnya, setiap satu botol tuh ininya berapa ya. Oke, kita mulai dulu ya. Nanti untuk seputar ekobrik bisa melihat searching di Mbah Google tuh banyak banget tuh tentang ekobrik. Oke, kita mulai. Peralatan apa aja yang kita butuhkan pada saat kita membuat ekobrik? Sampah dong tentunya, sampah plastik. Kita pakai gitu ya, kemasannya plastik itu kita kumpulin. Pertama kan pemilah dulu sampah, kita pilah. Jadi setiap kita membeli makanan yang ada kemasan plastiknya, kita pilah, jadi dikumpulkan. Kalau keluarga kami pakai kardus begini ya, jadi kita sediakan kardus begini. Nanti kalau anak-anak bagian dari keluarga kita punya kemasan plastik ini, setelah makan ya mereka, kita masukkan ke sini, kita kumpulin dulu. Nah, setelah kumpulin dulu, karena kadang-kadang kita langka botol plastik ya, jadi menunggu. Alhamdulillah untuk minuman kami di keluarga sudah bawa botol sendiri, jarang beli minuman yang berkemasan, jadi kadang-kadang ya agak-agak menunggu lama sih untuk dapat botol ini. Jadi bahannya plastik, sampah plastik. Pastikan sampah plastiknya itu kondisinya bersih. Jadi dari memulai milah sampah itu memisahkan plastik mana yang masih bersih. Jika plastiknya kotor, kita bisa cuci dulu kemudian dijemur, dan kalau sudah kering kita bisa simpan dulu dan nanti bisa dimasukkan ekobrik. Kemudian botol ini ya, botol bekas air mineral, ukurannya bisa berapa aja sih, tergantung kita punyanya berapa. Tapi kalau misalnya ekobriknya mau kita jadikan menjadi barang lain, misalnya kursi, tempat duduk kecil gitu, atau meja, ya alangkah baiknya memang ukurannya sama atau standar, nanti biar bisa digabung-gabungkan. Ini sudah. Terus kemudian ada gunting ini nanti berfungsi untuk menggunting misalnya sampah-sampah yang besar ya. Itu kalau saya lebih senang gunting-gunting karena akan mudah dimasukkan. Terus kemudian nanti ketika memadatkannya juga lebih mudah daripada sampah yang gede-gede gitu, nggak optimal. Terus kemudian ini tusuk ini, tongkat tusuk ini fungsinya nanti untuk memadatkan ya. Ini. Nah,
begitu. Oke, sederhana sekali bukan? Kita bisa mulai ya untuk membuat eco bricknya. Oke. Kita masukkan. Nah, ini ketemu yang gede ini, saya biasa mengguntingnya. Memang sih agak ribet sedikit, tapi kita bisa memperoleh hasil yang optimal. Mungkin awalnya aja ya capek untuk memilah sampah seperti ini, tapi lama-kelamaan terbiasa juga, dan kita merasa puas secara batin kita ya, tidak merusak alam. Ini wujud dari pertanggungjawaban kita terhadap Allah ya. Ini sudah merupakan bagian keimanan. Buahnya iman adalah akhlak. Nah, ini adalah akhlak yang baik, perilaku yang baik, yaitu ikut menyelamatkan bumi. Hal-hal kecil begini sudah merupakan implementasi dari ajaran agama ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya itu, kita amanah terhadap tugas dan tanggung jawab kita terhadap Allah ya. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa memilah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah, karena sampah adalah tanggung jawab kita ya. Sampah kita adalah tanggung jawab kita, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Tepatnya seperti itu. Ini sampah-sampah, contoh sampah-sampah yang kemarin tuh sempat kotor plastik karena terpaksa ya. Biasanya belanja juga pakai wadah sendiri, tapi terpaksa karena memang di tukang belanja, tukang sayurnya sudah mengemas plastik begini, nggak bisa mengelak ya. Baiklah, nggak apa-apa. Terus sampahnya ini kita cuci dulu dan kita keringkan, dan hasilnya nih. Sebenarnya bisa juga sih kalau sudah ready botolnya, setiap ada sampah langsung kita masukkan ke sini. Kemarin waktu awal-awal kita masih punya botol-botol bekas gitu, jadi begitu. Adik mau ikut juga. Langsung kita masukin, jadi nggak usah diendapkan dulu sampahnya, cuman beberapa ini terakhir. Nggak punya botol lagi, akhirnya kita ya harus menunggu gitu. Ini kan datang pasukan si kecil nih, mau bantuin. Si adik pun bisa membantu kan. Sebenarnya bungkus-bungkus ini bisa sih kalau terampil dijadikan tas gitu ya. Kira-kira ini yang sudah jadi ya, kemarin kita kumpulin sebelumnya. Ini sudah beberapa botol. Botolnya tidak seragam, apa boleh buat. Yang penting sampah plastiknya kita selamatkan gitu, biar tidak berceceran kemana-mana.
adalah salah satu contoh yang sudah jadi ya. Kira-kira nanti akan seperti ini. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Kita masukkan sampah plastiknya, kemudian untuk memadatkannya kita tusuk-tusuk ya, sampai benar-benar padat. Nah, itu nanti ekobriknya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Kita simpan dulu mungkin ya. Dan untuk kesempatan kali ini sudah dulu ya videonya ya. Teman-teman bisa mempraktekkannya juga di rumah, mengajak anak-anak, mengedukasi anak-anak. Setiap ada sampah plastik dikumpulkan, kemudian bisa dijadikan ekobrik. Dan juga itu bisa melatih anak-anak untuk menjaga bumi dan juga melaksanakan perintah Allah ya, sehingga hati kita menjadi tenang karena tidak merasa bersalah sudah mencemari bumi. Dan oke, ingat ya untuk subscribe, kemudian share, nyalakan bunyi loncengnya, ting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.